Rainer. Kali ini kita akan bahas bukan dari anak emasnya, namun dari dualismenya. Apa itu dualisme? Kalian pasti nggak tahu, karena aku yakin kalian otaknya pada nggak ngerti yang kayak gitu, ya kan? Halo Gamers para Wibu Denial, selamat datang lagi bersama gue host yang paling kalian cintai, Admin Yami. Dan selamat datang di acara yang kalian suka, Wibu Lokal. Acara akan membahas anime, manga, dan Jepangan lainnya. Selamat pagi Bunda. Jadi hari ini aku mau ngebahas tentang Attack on Titan lagi. Tentu saja akan spoiler, jadi ya sana jauh-jauh. Tapi kali ini yang ku bahas bukan jelek-jeleknya, tapi sesuatu yang bikin aku sedikit kepikiran sama salah satu tokoh di Attack on Titan, yaitu Reiner. Dari awal season 1, aku cuma ngeliat Reiner ini adalah tokoh yang menurutku cukup aniki doang, dan gak lebih dari itu. Bahkan hitungannya aku gak terlalu peduli dengan tokoh yang namanya Reiner ini, karena menurutku kurang menonjol sebagai sidekick. Terus di season 2 menuju 3, aku mulai kasihan sama Reiner. Ya karena, ya taulah dia agak kelihatan gangguan mental gitu. Dan di season 4, jadi mental beneran. Narasi Reiner yang penuh dengan dualisme, warna abu-abu, yang dimana kita bisa ngelihat dia dari dua perspektif, yaitu perspektif dari Pulau Paradis dan perspektif Marley. Dan tentu aja, ini semua akan terjadi di season 4, dimana di awalnya dia adalah seorang aniki yang kurang penting, karakter rebel, dan sekarang jadi dilema. Di Pulau Marley, Reiner dianggap sebagai pahlawan yang akan memusnahkan kaum Eldian di Pulau Paradis. Karena bagi Marleyan, orang Eldian di Pulau Paradis ini adalah manusia keturunan iblis yang bisa menghancurkan kehidupan manusia dan menyusahkan para Eldian yang udah taubat di Marley. Sedangkan bagi Pulau Paradis, Reiner ini awalnya hanya prajurit biasa. Namun, kini dia adalah ancaman yang bisa membahayakan nyawa orang dalam tembok. Itulah dua sisi yang kumaksud, dilihat dari sisi Pulau Paradis dan Pulau Marley. Karena dua sisi ini, aku bisa menaruh simpati kepada Reiner, karena Reiner ini adalah anak yang hidupnya penuh dengan masa-masa sulit. Sulit tidak sembarangan sulit. Dari awal hidupnya, Reiner sudah mengalami rasisme, di mana dia hidup di Pulau Marley sebagai orang Eldian. Orang Eldian yang ada di Pulau Marley hidup diasingkan di sebuah daerah tertentu, dan kaum Eldian yang ada di sana disuruh untuk memakai tanda untuk membedakan mana kaum Eldian dan mana kaum Marley. Rasisme ini terjadi karena kaum Marley menganggap kaum Eldian adalah keturunan iblis. Jadi, Reiner yang hidup di sana juga kena imbasnya. Dan imbasnya adalah ayahnya Reiner yang seorang Marley meninggalkan Reiner dan ibunya karena mereka beda keturunan. Sisi dualisme Reiner sudah lahir dari dia lahir sebagai half Eldian dan half Marley. Dalam peraturan, orang Marley nggak boleh bersatu, apalagi kawin sama orang Eldian. Reiner bertujuan untuk menjadi unit warrior Marley supaya dapat pengakuan ayahnya. Tapi sayangnya, ayahnya Reiner nggak peduli dan tetap menganggap Reiner dan ibunya hanyalah keturunan iblis. Tapi itu nggak membuat Reiner kecil malas latihan untuk menjadi warrior unit. Reiner malah menjadi semakin giat dan semakin kuat keinginannya untuk menjadi tentara terbaik Eldian di Marley. Itu yang membangkitkan pikiran naif Reiner yang menganggap kalau dia berhasil sebagai penerus Armor Titan dan menghancurkan Paradis, semua yang dia inginkan dan semua tujuannya bisa tercapai. Akhirnya, Reiner menjadi tentara terpilih dan dia dikirim ke Pulau Paradis bersama dengan 3 orang temannya, yaitu Annie, Berthold, dan Marcel. Tapi dalam perjalanan, Marcel mati karena menyelamatkan Reiner. Sebelumnya pun, Marcel cerita, sebenarnya Reiner ini cupu dan gak bisa jadi Armor Titan. Tapi, ini semua demi menghindari Porco adeknya jadi Armor Titan, karena nanti umur adeknya bakal jadi pendek. Semenjak itu, Reiner kehilangan jati dirinya. Ia malah berlagak seperti Marcel, yang dari dulu tipe-tipe aniki, bukan pecundang kayak Reiner. Lagi-lagi, dualisme antara pecundang dan Chat Reiner. Reiner pun masuk ke Paradis dengan menyamar jadi orang-orang yang paling mudah berbaur sama orang-orang sana dibandingkan dengan Annie dan Berthold. Dari season 1, 2, 3, kita lihat dia mulai mengalami yang namanya gangguan personality. Dia kadang suka merasa kalau dirinya emang orang Paradis, bukan orang seberang. Berkali-kali dualisme personality itu kambuh dan Berthold sadar dan berupaya untuk meredam itu. Aku mulai merasa kasihan dengan Reiner di season 2, dimana dia benar-benar lupa kalau dia adalah tentara Marleyan yang menyusup dan berupaya untuk menghancurkan Paradis. Dia malah menganggap kalau dia adalah prajurit Scott Legend dan berupaya membebaskan manusia dari belenggu Titan. Dialog di saat dia menculik Ymir dan Eren pun bikin aku ngerasa kasihan sama Reiner. Reiner berbicara tentang kenaikan pangkat karena tidak ada tembok yang jebol pada hari itu. Ketidaksadaran Reiner dengan misi sebelumnya sebagai tentara Marley membuat aku berpikir kalau Reiner ini benar-benar sudah terpecah menjadi dua. Reiner yang ingin menjadi pahlawan di Pulau Marley dan Reiner yang ingin melawan Titan bersama Eren dan kawan-kawan. Sejak kecil Reiner sudah dikasih propaganda mengenai keberadaan kaum Eldian yang dianggap sebagai kaum iblis yang bisa menghancurin kehidupan manusia kapan aja. Tapi setelah Reiner datang sendiri ke Pulau Paradis dan hidup di sana, dia mulai termakan propaganda lain, yaitu
yaitu propaganda monarki paradis. Semuanya kelihatan dari episode 1 di season keempat, ketika Rainer menceritakan masa lalunya di Pulau Paradis ke keluarganya. Padahal, kalau kalian dengar-dengar, ceritanya Rainer itu bisa jadi cerita atau kejadian yang lucu, atau seru kalau diceritakan. Tapi Rainer menceritakan kejadian itu dengan keadaan yang tegang, dan bikin itu jadi kelihatan kayak hal yang mengerikan. Dimana Sasa di season 1 makan kentang bikin kita ketawa, di season 4 bikin keluarga ngeri. Entah Rainer nyeritainnya serius apa bercanda, apa maksudnya bercanda tapi ke bawah serius. Entah Rainer mana lagi yang bercerita. Aku juga nggak paham apa yang kau omongkan barusan, tenang aja. Tapi aku paham. Rainer sebagai warrior unit, Rainer sebagai Scott Legend, atau Rainer sebagai peniru Marcel, atau Rainer sebagai Marleyan yang tidak diakui. Yang aku lihat dari Rainer ini adalah dampak dari acuhnya ayah Rainer, rasisme, perang dan propaganda. Tidak ada yang membutuhkan Rainer menjadi Rainer. Oleh ibunya, Rainer dibutuhkan sebagai setengah Marley, dan oleh Marley dibutuhkan sebagai warrior unit. Oleh Scott Legend, dia dibutuhkan menjadi Aniki kayak Marcel. Untuk dirinya, dia adalah 4 jiwa dalam satu tubuh. Pada akhirnya, semua hal buruk yang diakibatkan oleh perang ini hanya mengakibatkan kekalahan dalam dirinya. Kita bisa lihat di episode terbaru, Rainer berupaya menghabisi hidupnya, walaupun gagal. Anak emas Pak Haji ini bukan sekedar anak emas, dia juga anak tiri Pak Haji. Karakter ini dikoyak abis-abisan oleh Pak Haji untuk menggambarkan kejamnya kekuasaan, hingga yang membuat anak kecil yang ingin berkumpul dengan ayah ibunya menjadi senjata perang, pengkhianat, pembunuh, penipu, penculik, dan apapun yang kekuasaan butuhkan dari dirinya. Dualisme Rainer, segala sisi miliknya, gak ada satupun yang berhasil membuat impian sebenarnya terwujud. Entah itu impiannya atau ego ibunya yang mengocok otak kecilnya untuk merasa sebagai beban atau siksa dalam hidup. Karena lahirnya dia bukan sebagai harapan, melainkan menjadi alam. Gimana menurut kalian? Kalau menurutku, hidupnya Rainer ini sangat-sangatlah tragis, dan yang gak enak aja gitu hidup sebagai Rainer. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih udah nontonin video Wibu Lokal. Jangan lupa subscribe Clingson Studio dan klik tombol loncengnya, biar kalau ada video baru ada notifnya di HP kalian. Dan juga kalau kalian mau nontonin aku live stream, kalian bisa datang ke Clingson Live. Kalian bisa subscribe dan nyalakan loncengnya juga, biar kalau aku live stream muncul notifnya di HP kalian. Jadi kalian gak perlu mikir-mikir lagi gitu, gak perlu nyari-nyari kapan live stream. Dan kalau kalian mau dapat info lebih cepat tentang aku, kalian bisa follow Instagramku di @admin_yami. Dan kalau kalian mau ngelihat seberapa rajinnya editorku, editor Clean Sound, kalian bisa follow Instagramnya juga. Kalian cari aja Instagramnya yang mana. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Stay clean and sound. Dadah. Baju Wibu Lokal, bro. Beli, bro, please. Wibu Rokaru. Jangan close videonya dulu. Kalian gak lihat aku lagi pakai baju apa? Wibu Rokaru. Iya, ini adalah merch official Wibu Lokal dari Clean Sound Studio. Oh, kalian gak suka sama warna yang ini karena kalian wibu dan selalu ingin berbeda? Tenang, aku punya solusinya. Dan tada, versi lain dari baju Wibu Rokaru. Sama kerennya, sama wibunya, dan ya, sama harganya. Jangan ngaku Wibu Lokal kalau kalian belum pakai baju Wibu Rokaru. Apalagi bentar lagi bakal banyak event di Jepangan. Mana baju Wibu Lokal kalian? Kalau kalian mau baju Wibu Lokal, buruan ketik di browsermu bit.ly/toko.cs atau klik linknya di deskripsi di bawah. Iya, buruan beli karena stoknya terbatas, dan buruan beli karena aku juga butuh makan. Dan sekali lagi, bit.ly/toko.cs. Di bit.ly/toko.cs isinya bukan cuma baju Wibu Rokaru, ada juga masker Wibu Lokal dan masker Clean Sound, serta merch Clean Sound lainnya. Ayo buruan ke bit.ly/toko.cs dan dapatkan baju Wibu Lokalmu sekarang.